Solihah dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit ulasan mengenai tugas matkul usul fikih mengenai ikhtisan sebagai metode penjualan online. Nah, salah satu kegiatan perekonomian yang sekarang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli dengan sistem online, yang mana kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung dan barang yang diakankan pun belum berada di tengah keduanya. Salah satu kegiatan perekonomian yang sekarang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli dengan sistem online, yang mana kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung dan barang yang diakatkan pun belum berada di tengah keduanya. Karena ini berhubungan dengan kemajuan teknologi, sehingga para ulama dikerahkan untuk dapat memberikan fatwanya atau ijtihadnya terhadap salah satu kasus kegiatan perekonomian yang tengah marak di kalangan masyarakat. Nah, dalam transaksi salam, saksi merupakan hal yang sangat dianjurkan, karena salam merupakan transaksi yang dilakukan tidak secara tunai untuk menghindari terjadinya kemungkinan yang tidak diinginkan di kemudian hari. Oleh karena itu, Al-Quran memberikan dorongan yang kuat agar setiap transaksi dilakukan administrasi dan saksi. Mengenai judul yang saya ambil, sebenarnya apa sih jual beli online itu? Dan kenapa ikhtisan bisa dikatakan sebagai metode jual beli online? Nah, jual beli online adalah salah satu bentuk interaksi yang dilakukan melalui internet dengan menggunakan alat elektronik seperti HP, komputer, dan lainnya. Jual beli online memiliki banyak keuntungan seperti kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan. Namun, jual beli online juga memiliki tantangan dan risiko seperti ketidakjelasan, penipuan, dan kerugian. Nah, hal ini harus diperhatikan dalam jual beli online ini adalah akad, barang yang akan dijual, dan waktu pembayaran. Pertama adalah akad. Akad merupakan bagian paling utama dalam bertransaksi, karena dalam akad ini akan ada perjanjian di antara kedua belah pihak bagaimana transaksi ini akan dijalankan kemudian. Dan yang kedua yaitu barang yang dijual. Barang yang akan dijual memang tidak ada di tempat saat melakukan transaksi. Namun, dari para penjual, barang haruslah menyebutkan kriteria dari barang yang akan dijual dan menjelaskan secara rinci kondisi barang tersebut. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu dimaksud dengan waktu pembayaran di sini adalah penentuan jatuh tempo pembayaran dan waktu pengiriman barang. Dalam mazhab Syafi'i, syarat barang atau syarat sah jual beli di antaranya adalah ruqyatul mabit. Seorang pembeli melihat barang yang akan dibeli supaya tidak masuk wilayah ketertipuan. Nah, di sini syariat Islam itu indah, mengayomi pembeli dan penjual tidak boleh ya ada yang tertipu. Maka dari itu dalam mazhab jumhur ada disebutkan namanya khiyar, yaitu jika barang yang tidak sesuai dengan pembeli boleh dibatalkan. Salah satunya ini dari mazhab Abu Hanifah. Nah, dalam Islam jual beli online memiliki hukum halal dan diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan oleh syariat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dikutip Dugi Quran Surat An-Nisa ayat 29. Secara bahasa, istihsan berasal dari kata istahsana yahtasibu istihsanan,
itu barangnya harus sudah ada. Namun ternyata ada sebuah hadis yang secara tegas memperbolehkan jual beli dengan sistem inden ini. Istilah jual beli ini adalah bai salam. Mengenai tinjauan usul fikih terhadap transaksi jual beli online. Jadi begini, pada saat berlangsungnya transaksi jual beli, barang yang diperjualbelikan itu belum ada, maka berdasarkan pada ketentuan umum transaksi seperti ini tidak boleh dilaksanakan dan dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu persyaratan dalam jual beli berupa tersedianya barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi berlangsung atau dalam istilah lain dikenal dengan bai maqdu. Para fuqaha menyebutkan transaksi seperti ini dinamakan dengan transaksi salam atau pesan. Dari sudut usul fikih, akad salam dipandang menyalahi kaidah umum dalam jual beli karena dalam akad salam barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat. Hal ini berlaku untuk semua macam jual beli dan perjanjian yang disebut dengan hukum beli. Ada keringanan yang diberikan pada transaksi ini dan itu merupakan pengecualian atau istisna dari hukum kuli dengan menggunakan hukum juz'i. Atas dasar itu, salam dianggap menyalahi qiyas, namun karena adanya nas, maka qiyas ditinggalkan. Dalam bentuk ini, ketentuan umum dan qiyas tidak digunakan karena nas menuntutkannya, yaitu hadis Nabi. Istilah perpalingan ini disebut dengan istihsan dengan sandaran nas atau istisan nas. Demikian menurut pandangan fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah yang menjadikan istihsan sebagai salah satu metode istinbat hukumnya. Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, transaksi as-salam boleh sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan berlandaskan bahwa dalam transaksi salam terdapat unsur yang sejalan dengan upaya merealisasikan kemaslahatan perekonomian. Transaksi ini juga merupakan rukhsah atau keringanan bagi umat manusia dan hal ini juga telah ditinjau dengan perkembangan zaman dan teknologi serta dapat memudahkan kegiatan perekonomian ketika membutuhkannya. Kesimpulannya dari pemaparan di atas yaitu jual beli online adalah salah satu bentuk transaksi yang halal dan diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukun jual beli serta terbebas dari larangan-larangan dalam jual beli. Jual beli online juga memiliki beberapa jenis transaksi yang berbeda-beda hukumnya dalam Islam. Oleh karena itu, para pelaku jual beli online harus mempelajari dan memahami hukum-hukum transaksi tersebut agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh syariat. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian pemaparan hari ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.